Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Wallahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wasiyan bittaqwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Sama-sama kita meningkatkan dan terus berupaya menaikkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membekali diri dengan ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menuntun dan membimbing kita insyaallah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, dan kita semua selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya semampu kita untuk menghidupkan, mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk mahabbah, cinta kita kepada beliau dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Pagi hari ini kita akan coba membahas hadis yang terkait dengan apa yang disebut Sayyidul Istighfar. Penghulunya atau pemimpinnya istighfar. Jemaah sekalian Allah memuliakan, tentu kita faham bahwa di antara hal yang selalu dilazimkan, didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar, meminta ampun dan i'tiraf, mengakui apa yang sebagai bentuk kelemahan dan fitrah manusia tidak lepas dari dosa dan noda. Sehingga agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilahnya adalah lewat membaca istighfar, teks-teks yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa keutamaan orang yang selalu membasahi lisannya dengan istighfar. Di antaranya Allah akan memudahkan urusannya dan Allah akan melapangkan dadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja." Siapa yang selalu melazimkan, lazim itu dari bahasa Arab. Siapa yang selalu melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan kesulitan-kesulitannya menjadi ringan, dan setiap kesusahan hidupnya
Allah berikan jalan keluar. Itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi mengajarkan sayyidul istighfar. Sayyid itu berasal dari kata siyadah. Siyadah artinya pemimpin. Makanya kemudian Nabi menyebut dirinya sebagai sayyid. Beliau mengatakan, ana sayyidu Bani Adam. Saya pemimpin seluruh manusia. Nah, ada sayyidul istighfar. Pemimpin ya daripada istighfar-istighfar yang lain. Disebut dengan sayyidul istighfar karena memang apa yang diajarkan oleh Nabi berupa istighfar ini mengungguli daripada istighfar-istighfar yang lain. Karena banyak bentuk lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya astaghfirullah, ya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Cukup kita membaca astaghfirullah, kemudian kita lanjutkan, kita sempurnakan astaghfirullah hal azim wa atubu ilaihi. Atau astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi banyak bentuk lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian istighfar ini mengungguli daripada istighfar-istighfar yang lain. Bagaimana bunyi sayyidul istighfar? Dari sahabat Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, penghulunya atau pemimpin istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali engkau. Khalaqtani, engkau zat yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji setia atas janjiku kepadamu, mastata'tu, semampuku ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui bahwa nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada zat yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan atas apa yang telah aku lakukan. Idza qala dzalika hina yumsi, Nabi kemudian mengatakan, apabila ada orang yang membaca doa ini, doa minta ampun, doa istighfar, hina yumsi, di waktu sorenya, famata, kemudian dia meninggal, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Au kana min ahlil jannah, lafaz yang lain disebutkan kana min ahlil jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Wa idza qala hina yusbihu, apabila sayyidul istighfar ini dia baca di waktu paginya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu, mithlahu, maka dia pun akan masuk surga. Jadi ini keutamaan faidah daripada
sayyidul istighfar. Ya. Maka penting kemudian tentu kita menghafal daripada sayyidul istighfar. Agar mudah nanti dimanapun tanpa harus membuka catatan, tanpa harus googling, kita usahakan untuk menghafalnya ba'da salat subuh. Karena Nabi mengatakan hina yusbihu, di waktu paginya. Ya, bisa dibaca ba'da salat subuh, ya. Atau di waktu duhanya dia baca. Hina yumsi, di waktu sorenya, kapan? Ba'da salatil asri, setelah salat asar, ya. Wa qabailal maghrib, sampai ya sebelum masuknya waktu maghrib. Kalau waktu ini belum dan tidak sempat dibaca, maka dibaca qablan naum, setelah maghrib dia baca. Tidak sempat setelah maghrib, ya. Setelah salat isya, tidak sempat setelah salat isya, dia baca sebelum dia tidur. Kalau seandainya di malam itu dia meninggal dunia, maka ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min ahlil jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Ya Allah, dengan membaca doa, insyaallah Allah akan masukkan ke dalam surga. Dalam penjelasan yang lain, wa huwa muqinun biha, tapi dengan syarat dia membacanya dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi dibaca dengan penuh keyakinan. Dan keyakinan ini enggak akan muncul jamaah bila tidak menghayati. Kalau hanya sekadar baca tanpa dihayati, maka tidak hadir keyakinan. Ya, hayati dia. Makanya kemudian nanti kita bahas per kalimatnya, apa kandungan sayyidul istighfar ini. Sehingga nanti kalau baca itu kita dapat ilmunya, faham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak sampai pada meyakini dan menghayati kecuali dengan ilmu. Maka pentingnya kemudian kita mempelajari, ya, daripada kandungan sayyidul istighfar ini. Baik, kita akan coba membedah, ya, memahami kandungan daripada sayyidul istighfar. Ingat, kata sayyid itu berasal dari siyada, pemimpin, ya, penghulu daripada istighfar. Kenapa disebut dengan sayyidul istighfar? Nabi tidak menjelaskan kenapa disebut dengan sayyidul istighfar. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa karena di dalam doa ini menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah menggabungkan i'tiraf, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan. Kemudian si hamba mengakui bahwa dia adalah makhluk. Kemudian i'tiraf, mengakui bahwa apa yang didapat, yang dirasakan berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala bersumber dari satu zat, yaitu Allah. Dan dia seorang hamba yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berjanji akan memanfaatkan, menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gabungkan. Kemudian juga karena mengandung hamba i'tiraf, hamba mengaku kelemahan-kelemahannya, kealfaan-kealfaannya, berbuat dosa, berbuat maksiat, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz doanya adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb. Kata Rabb disebut di ayat kedua dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb artinya dia yang mengatur. Ya Allah,
Engkaulah yang mengatur hidupku. Kita mengakui Allah sebagai Rabb. Setelah itu kemudian la ilaha illa anta. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat al-ma'bud. Digabungkan karena dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli tafsir bahwa orang-orang Arab dahulu dia mengakui Allah sebagai Rabb, ya, tapi tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dia akui Allah sebagai Rabb yang menciptakan langit bumi. Dia akui Allah yang menciptakan, tapi ketika diperintahkan untuk mengibadahi Allah, dia tidak mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dia menyembah Tuhan yang lain. Ya, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dia nyembah ya patung-patung, ya, berhala-berhala yang dianggap bahwa nanti ini berhala ini yang nyampaikan kepada Tuhan katanya. Dia berbuat syirik. Nah, Sayyidul Istighfar ini diawali dengan menggabungkan tadi. Ya. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya tauhid rububiyah. Kalau ada yang membagi tauhid ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya, mentauhidkan Allah bahwa Allah yang menciptakan. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, Engkau yang menciptakan aku ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. Dan mentauhidkan Allah tauhid uluhiyah. Ya, bahwa dia berkomitmen mengibadahi, menyembah zat yang menciptakan dia. Ya, kita berkomitmen di atas tauhid bahwa yang kita ibadahi adalah zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku ya Allah, wa ana 'abdu, dan aku ini adalah hamba-Mu. Hamba yang selalu tunduk, patuh terhadap sang tuan. Tentu Allah adalah sebagai Rabb yang harus dipatuhi. Yang setiap ibad, setiap hamba harus tunduk patuh kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji. Ya, disebutkan oleh para ulama ahdun itu adalah janji setia. Ya, janji setia. Di atas apa kesetiaan itu? Komitmen yang sudah disebut di awal tadi. Anta Rabbi la ilaha illa anta. Ini janji setianya. Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berjanji setia, istiqamah, berkomitmen di atas apa yang sudah aku ikat janjiku kepadamu. Mana janjinya? Anta Rabbi la ilaha illa anta. Itulah janji kita kepada Allah. Ya. Jadi sehingga ulama menjelaskan ya, syahadat kalimat tauhid itu adalah janji seorang hamba kepada Allah. Ya, la ilaha illallah. Seorang hamba berjanji, aku berjanji ya Allah, tidak ada yang aku ibadahi kecuali Engkau. Tapi biasanya kalau kita lihat terjemahnya bukan janji. Apa Pak terjemahnya? Aku bersaksi, ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat makna daripada Sayyidul Istighfar ini, berarti makna daripada asyhadu itu adalah komitmen, janji. Berjanji kepada Allah, aku berjanji kepadamu ya Allah bahwa tidak ada yang aku ibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau. Mastata'tu,
semampuku. Nah, di sini Pak, ya, bahwa di Sayyidul Istighfar ini kita mengakui bahwa kita punya keterbatasan. Ya. Ada kalanya semangat kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, naik kualitasnya, semangatnya. Tapi ada kalanya kemudian semangat itu menurun, ya, melemah. Ada yang ingin kita lakukan, tapi kita nggak mampu. Ya. Banyak perkara-perkara kebaikan yang ingin kita lakukan, tapi kita tidak memiliki al-istita'ah, kemampuan. Ya. Begitu juga dalam perkara maksiat dan dosa. Ada dosa-dosa yang kita ingin meninggalkan dosa tersebut. Ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kita ingin berhenti dari perkara yang dilarang oleh Allah, tapi kalau belum bisa lepas, ya. Makanya di sini kemudian kita mengakui, mastata'tu, semampuku ya Allah. Ya. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Ya, fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ya. Bagaimana bentuk kadar kemampuan? Contoh, kalau dalam ilmu fikih umpamanya, ada kebaikan yang ingin kita sempurnakan agar mendapatkan kesempurnaan balasan pahala dari Allah, tapi tidak sempurna. Contohnya, ada yang ingin sholat berjamaah di masjid, tapi dalam keadaan sakit. Ya Allah, aku ingin berjamaah, datang ke masjid, melangkahkan kaki, tapi berat. Kenapa? Karena lagi sakit. Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ingin ke sana, tapi tidak mampu, bangunlah niat. Ya Allah, nanti kalau sehat, insya Allah akan selalu menjaga ibadah secara berjamaah di masjid. Ada yang ingin salat dalam berdiri, ya, agar sempurna. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Tapi pas mau berdiri, ya Allah Akbar, sempoyongan Pak, ya, pusing, mau jatuh. Dipaksa tidak berdiri Pak? Hah? Enggak dipaksa. Mastata'tum, ya semampunya. Kalau enggak mampu berdiri, ya duduk. Ya. Tapi tidak menjadi alasan untuk kemudian tidak sholat. Dia ingin duduk tapi masih sempoyongan, masih pusing, nggak bisa. Udah berbaring, ya, berbaring. Maka inilah komitmennya, sholat tetap dilakukan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berjanji ya Allah akan senantiasa melaksanakan perintahmu. Janji setia itu melaksanakan syariat-syariat Allah. Mastata'tu, semampuku. Ya. Tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, ya berbaring. Karena enggak mampu berdiri, enggak mampu duduk, bukan menjadi sebuah alasan dia meninggalkan sholat. Bukan itu. Karena kita sudah berjanji, mastata'tu, semampuku ya Allah. Begitu juga ibadah yang lain, kebaikan yang lain. Sedekah, ya sesuai dengan kadar kemampuan, Pak. Sesuai dengan kadar kemampuan. Yang memiliki harta dia bersedekah dengan hartanya, karena itu dia mampu bersedekah dengan hartanya. Yang tidak memiliki harta, apa yang dia bisa bersedekah dengan apa yang dia miliki? Oh, ilmu, dia punya ilmu. Jangan pelit sama ilmunya. Ya. Ilmu itu bisa saja bentuknya tidak langsung menyampaikan. Umpamanya ada kitab. Wah, ini di masjid kayaknya
Ada perpustakaan masjidnya. Dia lihat-lihat perpustakaan masjid. Oh, belum ada nih kitab-kitab tafsir terjemah. Dia beli. Nah, itu sedekah ilmu. Ya, sedekah ilmu dia. Dia nggak bisa mengajarkan, menyampaikan, dia sedekah. Sehingga orang punya wasilah. Ya. Ada sebab orang dapat ilmu, dibaca sama orang lain. Ya, dia di rak masjid, oh nggak ada kitab-kitab hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, nggak ada. Dia beli, dia taruh di situ. Mastataf. Dengan kemampuan, tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, dia memiliki tenaga. Mastataf. Kemudian, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui, aku mengakui ya Allah, nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, ini disebut dengan i'tiraf. Disebut dengan i'tiraf. Ya, i'tiraf itu adalah pengakuan dengan tulus. Ya, pengakuan dengan tulus kalau bahasanya kita, ya, dari lubuk hati yang paling dalam itu disebut dengan i'tiraf. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, di dalam surat An-Naml ayat 19. Ya, Allah mengajarkan kita bagaimana i'tirafnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di ayat ke-19 surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Itu i'tirafnya. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini disebut dengan i'tiraf, pengakuan akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bantulah hambamu ini ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan atas diriku. Dia sebut dulu mun'im. Ya, dia sebut Allah. Engkau ya Allah yang telah mencurahkan nikmat-nikmat kepada aku. Itu disebut dengan mu'tarif. Ya. Karena tidak semua orang yang mengatakan alhamdulillah itu mu'tarif. Ya, alhamdulillah. Apakah hatinya mu'tarif? Belum tentu. Karena bisa saja nanti dia mengatakan alhamdulillah selesai ini pekerjaan. Ya. Tuntas tugasnya. Itu nikmat. Tapi dia membaca alhamdulillah dalam hati. Dia selesai, ini tuntas. Karena apa? Oh, karena kerja keras kita. Ya, sunatullah. Ya, kalau kita bekerja, berikhtiar sempurna, Allah akan berikan. Tapi tidak berkeyakinan bahwa semua itu tuntas karena kita semata. Allah. Ya. Oh, karena kepintaran kita, karena kecerdasan dan seterusnya. Itu bukan mu'tarif walaupun menyebut alhamdulillah. Makanya kemudian disebut dengan sayyid ini adalah ada kandungan itu, kandungan i'tiraf. Nabi Sulaiman mu'tarif, mengakui an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Menjadi raja. Jadi Nabi yang diberikan dua kemuliaan dunia akhirat itu, ya Daud dan Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman i'tiraf. Nabi Sulaiman menjadi raja.
Kemudian istrinya ratu. Ya, memang udah ratu dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Ya kan Al-Qur'an menceritakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia kirim surat dari tanah mulia Palestina, dia kirim ke Yaman. Di situ ada ratu berkuasa, walaha arsyun azim, ratu yang memiliki kekuasaan yang luas. Ya, kekuatan yang super power, namanya Bilqis. Dibaca tuh surat, akhirnya tunduk luluh ini ratu. Kemudian menjadi istrinya Sulaiman alaihi salam. Nikmat itulah yang kemudian, ya Allah, kalau bukan karena pemberianmu ya kami nggak dapat. Ya, ini semua adalah pemberianmu ya Allah. Itulah bahasanya Nabi Sulaiman, i'tiraf. Ya, beliau berkuasa. Jadi menguasai Palestina, menguasai Yaman. Ya Allah. Insyaallah para jamaah dimudahkan untuk datang ke tempat Nabi Sulaiman dulu berkuasa di Palestina. Amin. Ya, saya yakin jamaah mungkin sudah beberapa kali datang ke rumah Allah, Baitullah, dan kota Nabi, Mekkah, Madinah. Tapi tidak semua orang kemudian berkesempatan mau datang ke Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa. Ya. Yang belum ke sana, azamkan niat mudah-mudahan. Ya. Tempat Nabi Sulaiman dulu berkuasa. Kemudian di situ para nabi itu semuanya pernah ke sana. Ya, makanya Nabi ketika beliau Mi'raj menggunakan kendaraan buraq, beliau mengikat buraqnya di satu tempat, kemudian Nabi mengatakan di sinilah para nabi terdahulu mengikat tunggangannya di tempat ini. Jadi semua para nabi pernah ke sana. Ya. Insyaallah semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah Sabtu depan saya akan membawa 20 jamaah ke sana insyaallah. Doakan semoga selamat. Amin. Insyaallah hari Sabtu. Tanah Palestina. Nabi pernah ditanya, ya. Kita bahas sedikit itu. Nabi pernah ditanya oleh Maimunah, ya, pelayan beliau, "Ya Rasulullah, berikan kami penjelasan tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis." Kata Nabi, ya, datang ke sana. Ya, datang ke sana dan salatlah di sana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada doa Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada aku. Ini disebut dengan i'tiraf, sebagaimana i'tirafnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Nah, juga i'tiraf. Di dalam Al-Qur'an, siapa yang Allah abadikan i'tirafnya atas dosa yang dia lakukan? Siapa, Pak? Hah? Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Nabi Adam alaihissalam. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala, keduanya kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini i'tirafnya. Kalau yang pertama adalah i'tiraf atas nikmat, yang kedua ini adalah kita juga harus i'tiraf atas dosa yang kita lakukan. Dengan diksi abu'u, ya, abu'u laka bidzambi. Aku mengakui ya Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan. Apa makna abu itu dalam dosa? Kata ulama begini,
Seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tahu ada dosa, sebenarnya aku tahu itu dosa. Dan aku tidak ingin melakukan dosa itu. Tapi sampai detik ini, saat ini, dosa itu masih gemar dilakukan. Masih melekat pada diri saya, ya Allah. Itu makna Abu. Ya. Karena ada dosa yang dilakukan, kita nggak tahu. Karena khata'. Kesalahan yang kita nggak tahu, kita nggak sengaja, kita nggak tahu karena nggak tahu ilmunya, atau kita nggak ada niat, tapi terjadi itu dosa. Tapi bukan itu yang diakui. Abu'u laka bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Nah, dosa mana yang dimaksud di sini? Ada dosa yang kita tahu perkara itu dosa, dan kita benci sebenarnya, tapi masih dilakukan. Berarti ada sifat itu pada diri manusia. Ya. Kita tanya, ini dosa nggak? Dosa. Ya. Terus sebenarnya sih sudah nggak ingin lakukan. Terus kenapa masih? Nah, iya masih gitu. Nggak tahu kenapa. Ya. Jadi dia tahu itu dosa. Dan dia benci sebenarnya, dia ingin berhenti, tapi masih dilakukan. Abu'u laka bidzambi, aku mengakui ya Allah dosa-dosa yang aku lakukan. Ya. Dan dosa ini kenapa dilakukan? Kata ulama, li asbab, ada banyak penyebabnya. Ada seorang ayah harus terpaksa melakukan dosa, dia tahu itu dosa dan tidak ingin lakukan, tapi terpaksa dilakukan karena anaknya. Ada dosa, dia tahu dosa dan nggak ingin melakukan dosa itu, tapi dia lakukan karena tuntutan istrinya. Ada tuntutan. Jadi kata Abu tuh, aku tahu dosa dan aku nggak ingin sebenarnya ya Allah lakukan. Tapi kenapa dilakukan? Iya, karena ada banyak penyebabnya. Ya kan? Ada nggak dalam kehidupan kita seperti itu, Pak? Ya memungkinkan kan? Kita tahu dosa dan nggak ingin sebenarnya, tapi harus dilakukan. Bukan harus, tapi dilakukan. Kenapa? Kan ada keadaan yang memaksa, menurut dia memaksa. Ya. Siapa yang maksa? Keluarganya, anaknya, istrinya. Siapa lagi? Kalau di dunia kita bekerja, siapa yang maksa, Pak? Ya Allah, sebenarnya nggak ingin saya lakukan ini, ya Allah. Saya tahu dosa dan nggak ingin melakukan, tapi yang nyuruh. Tuh, gimana, Pak? Tapi dia yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Atasan. Siapa yang nyuruh? Pimpinan. Terus gimana? Kan nggak tahu gimana. Abu'u laka bidzambi ya Allah. Aku tahu itu dosa dan enggak ingin ya Allah. Tapi terjadi juga. Bagaimana cara menghindarnya? Nah, makanya iktiraf, mengaku sama Allah. Ya, seolah-olah berarti dalam doa ini, ya Allah, berarti berikan jalan keluar. Hadirkan solusinya ya Allah. Ini ada dosa yang masih aku lakukan, sebenarnya aku tahu itu dosa, enggak ingin melakukan tapi terpaksa. Nah, ya Rabb, berikan jalan keluarnya biar enggak terjadi lagi, biar enggak dilakukan lagi. Oh, ternyata dijawab doanya, diganti pimpinannya. Ya, ada pimpinan baru dipromosikan. Alhamdulillah, dia rubah semuanya. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin ada doanya, Allah tahu, ya Allah banyak dosa-dosa yang aku terpaksa lakukan ya Rabb. Ya. Kalau enggak, didepak saya Allah. Kalau enggak, dikeluarkan saya Allah. Kalau enggak dilakukan, diancam ya Allah. Engkau maha tahu. Makanya baca doa istighfar nih. Ya kan? Kadang kan dalam keadaan tertentu, ini kita kayak terikat. Ya kan? Terikat, leher kita terikat, tangan kita terikat, kaki kita terikat. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah terpaksa. Betul nggak Pak? Bisa saja terjadi. Nah, makanya di antara hikmah membaca doa ini ya, agar Allah hadirkan solusinya tadi. Ya. Banyak yang curhat seperti itu, Ustaz, kami dalam kondisi seperti ini.
pimpinan kami begini ya Ustaz. Sedangkan ini kan dosa. Atasan kami memerintahkan begini. Ini kan nggak boleh. Bagaimana? Ya ini salah satu solusi. Perbanyak baca doa apa? Sayyidul istighfar. Abu'u laka bidzambi. Ya Allah, ini loh dosa itu ya Allah. Maka seolah-olah kita mengatakan ya Allah, hadirkan jalan keluarnya. Bagaimana solusinya? Ya. Minimal ya Allah berikan, ya. Apalagi orang yang kita sebut tadi, ya. Diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Oh, ternyata ini enggak boleh dalam agama. Artinya dia tidak merintahkan bawahannya, ya, untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abu laka bi dzambi, aku mengakui Allah. Nah, apa yang terjadi? Lihat faidahnya ya. Faidahnya kan ada iktiraf hamba di dalam Al-Qur'an yang mengakui dosa-dosanya. Siapa? Adam, Hawa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang terjadi, Pak? Nabi Adam yang ratusan tahun, dalam sebuah riwayat disebutkan ribuan tahun. Berapa lama Adam Hawa dipisah oleh Allah? Ada mengatakan 200 tahun, 500 tahun, ada mengatakan 1000 tahun. Ikhtilaf aqwal, banyak pendapat. Tapi yang pada intinya adalah dengan iktiraf itu Allah pertemukan, ya. Walaupun memang doa ini juga diajarkan, iktiraf itu Allah yang ajarkan. Ibarat kata, wahai Adam, wahai Hawa, kamu memang salah, ya. Secara prosedur hukum kamu bersalah, terusir dari surga, tapi tak ajarin kamu doa. Baca doa ini nanti biar diberikan jalan keluarnya. Diajarkan oleh Allah. Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu keluar dari lisannya Adam dan Hawa. Siapa yang ajarkan? Allah. Kita enggak diajarkan oleh Allah. Nabi yang ajarkan. Mata rantai periwatan hadis sampai ke kita. Dibaca oleh Nabi Adam, diajarkan oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adam min rabbih. Allah yang ajarkan kepada Nabi Adam. Baca. Dia baca, Allah pertemukan. Terpisah ratusan tahun. Bahkan dalam riwayat ribuan tahun terpisah. Karena doa tadi, doa iktiraf, dia mengakui dosa-dosanya, Allah pertemukan. Berarti di situ ada keutamaan istighfar yang saya sebutkan pada pertama tadi. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kalau dalam keadaan ham itu apa? Kesulitan hidup yang membuat kita gelisah, Pak. Itu ham. Ya. Besok begitu berat ini, sampai malamnya nggak bisa tidur, itu disebut dengan ham. Ada orang yang berat tugasnya, tapi ya tidur aja udah. Besok kita pikirkan, sekarang tidur. Tapi ada orang nggak bisa tidur, malamnya gelisah, gimana? Itu disebut dengan ham. Beratnya hidup membuat dia nggak bisa istirahat. Maka kalau seperti itu, baca istighfar. Ya. Dan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ummuna, Allah berikan jalan keluar, dipertemukan oleh Allah. Ya, wa abu laka bi dzambi, akui dosa-dosa, ya. Dan di dalam ayat yang lain, ya, disebutkan barang siapa yang iktiraf, yang mengakui dosa-dosanya betul-betul, maka Allah akan ampuni dosa. Wa akharuna i'taraf bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebagian hamba-hamba Allah ada yang mengakui dosa-dosanya. Apa dosa-dosa yang dia lakukan? Khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, juga melakukan keburukan-keburukan. Ada amal saleh yang dia lakukan, ada maksiat yang dia lakukan. Ya tercampur. Ya.
Ibarat makanan dan minuman tercampur makanan dan minuman itu. Ada amal soleh yang dia lakukan, di saat yang bersamaan ada juga dosa-dosa yang dilakukan. Asallahu ayyatuba alaihim, maka moga-moga Allah mengampuni, ya. Nah, maksudnya ayat ini disebut oleh para ulama adalah orang yang iktiraf atas dosa yang dia lakukan, maka janji Allah adalah Allah ampuni. Itu. Allah akan ampuni dosanya. Jadi ketika istighfar minta ampun, menggunakan teks istighfar yang manapun, maka di situ sejatinya harus betul-betul i'tiraf, mengakui. Maka janji Allah, asallahu ayyatuba alaihim, moga-moga Allah mengampuni dosa mereka. Kata moga-moga asa itu menunjukkan apa? Tahqiq, bahwa dia akan diampuni. Ya, biar yakin Allah akan ampuni dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Faghfirli, maka ampuni dosaku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada zat yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Terakhir disebutkan oleh Nabi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, ya, akibat perbuatanku. Ya. Minta perlindungan kepada Allah atas keburukan yang akan terjadi disebabkan karena dosa yang dilakukan. Ya. Berarti setiap dosa maksiat yang dilakukan itu ada dampaknya, Pak. Ya. Ada dampaknya. Ya. Walaupun mungkin kita merasa bahwa ya, kita sudah berbuat maksiat, berdosa, tapi kok enggak terasa gitu dampak, apakah itu musibah dan lain sebagainya, ya. Karena dampak dosa itu bukan hanya bentuk perkara yang kita khawatirkan, yang kita takuti. Bahkan dampak dosa yang paling buruk itu adalah bila mana ketika seseorang melakukan dosa, dia meremehkan dosa. Ya, dia remehkan. Kalau sebelumnya dosa itu dia lakukan masih terasa berat, dia merasa bersalah, ya, dihantui oleh dosa. Nah, kalau terus kemudian dia lakukan, akhirnya dia terbiasa. Ya, tidak ada rasa sensitivitas terhadap dosa itu. Nah, itu justru itulah balasan yang paling buruk. Ya, akibat yang paling buruk dari dosa yang dilakukan. Kalau umpamanya dosa dilakukan kemudian mohon maaf ada musibah terjadi, ya, ada hal-hal lain, perkara-perkara yang lain yang membuat kita sedih dalam hidup, ini Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, diringankan. Tapi yang paling berat itu jamaah adalah ketika dosa yang dilakukan mengakibatkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, tadi saya awali menyampaikan doa ini dengan memotivasi kita semua untuk menghafal, ya, menghafal doa Sayyidul Istighfar. Ya, yang belum hafal, ya, coba nanti googling, cari doa Sayyidul Istighfar, fotokopi, ya, atau letakkan di tempat-tempat yang mudah kita akses, kemudian hafalkan. Kalau kita belum hafal, bawa terus dibaca setiap saat. Insya Allah lama-lama hafal doanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika wastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka insyaallah ini kita baca Sayyidul Istighfar. Faidahnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dibaca di pagi harinya, kalau di hari itu dia meninggal dunia, Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau dibaca sore harinya, kemudian malam itu dia meninggal dunia, Allah masukkan ke dalam surga dengan syarat muqinum biha, dengan penuh
keyakinan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait kajian ini atau di luar tema, silakan. Masih ada waktu ya? Waalaikumsalam. Bentar, saya lihat terbit. Ya. Iya. 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 Ya, pressure diri kita gitu ya. Baik. Kata mastata'tu, semampuku. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampumu. Ya. Pertama, dijelaskan kata semampumu ini adalah dalam ibadah. Pertama ya, dalam ibadah. Tadi saya contohkan, kalau kita mampu berdiri, ya berdiri. Kalau tidak mampu, ya mastata'tu, semampu kalian. Ya duduk. Kalau nggak mampu duduk, ya berbaring. Tidak ada alasan karena nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, kemudian kita tinggalkan. Baik, sekarang kita lari. Ya kita kaitkan dengan tadi. Ada maksiat. Apakah dengan kita harus betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kita ya udah ini semampu saya. Ya, sehingga kita nggak berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam maksiat ada kaidah yang mengatakan ini sebagai panduan untuk mastata'tum. Lihat maslahat dan mafsadatnya. Maslahat dan mafsadat. Maslahat kebaikan, mafsadat kerusakannya atau keburukannya. Apabila kita akan mengambil sikap bahwa sikap kita itu berdampak kepada maslahat yang lebih besar, tapi ada risikonya. Ya, ada negatifnya, ada risikonya. Maka takar tuh. Kalau maslahatnya lebih besar, berarti ambil maslahatnya. Nah, itu fattaqullah mastata'tum itu berarti harus dengan ilmu. Lihat takar dulu. Kalau maslahatnya lebih besar, maka ambil maslahat walaupun ada mudaratnya. Setelah ditakar-takar, ditimbang-timbang, ternyata ya ada maslahatnya. Tapi ternyata mafsadatnya, kerusakannya lebih berat, lebih besar dampaknya. Ya. Maka dia harus mastata'tum itu ya memilih ini. Dia harus memilih bahwa ya udah, karena mafsadatnya, mudaratnya lebih besar, dia harus mujahadah untuk tidak melakukan karena dampaknya lebih besar gitu. Lalu keburukan apa yang lebih besar daripada keburukan agama? Kalau kemudian kita menimbang-nimbang ternyata ini masalahnya adalah akidah, masalah akidah, betul-betul akidah. Yang suatu yang paling inti dalam beragama. Karena ada orang yang dipaksa, ini kaitannya dengan akidah, bukan masalah halal haram ya. Bukan masalah halal haram, nanti ada kaitannya dengan akidah. Ini kan suatu hal yang fundamental dalam urusan beragama. Dia dipaksa harus melakukan ritual menyembah sesuatu. Ya.
Dengan ritual ini, dengan ada grupnya, dia harus melakukan ini. Sedangkan dalam Islam nggak boleh, ya. Maka dia harus memilih, karena tidak ada ya keburukan yang lebih besar daripada keburukan yang terjadi terhadap agama, akidah. Adapun mungkin urusan dunia kita nimbang-nimbang masalah rezeki, masalah jabatan, masalah itu, ya. Ya, ada negatifnya, ada keburukannya, ada dampaknya. Tapi bila berlaku terhadap agama, itu lebih berat lagi. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu harus dengan ilmu takar dulu, Pak. Ya, lihat maslahatnya, lihat mafsadatnya. Gitu. Barulah kita berusaha. Adapun kemudian apa yang kita lakukan tadi dengan pertimbangan yang kita bangun di atas ilmu kemudian terjadi di luar apa yang kita duga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mastata'tu itu bukan berarti pilihan yang ya udah segini yang saya mampu, cukup segini. Enggak. Di situ ada pesan adalah mastata'tu. Bisa sebisanya. Kata sebisanya itu ya bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Makanya kemudian sebisanya. Jadi jangan maknai dengan bahasa kita sebisa ya, sebisa kita dah gitu. Tapi sebisanya itu adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Sebisa-bisanya. Ya, tapi kalau kita ya Allah ini saya nggak mampu, ya udah, itulah kemampuan, itu istita'ah. Ya. Makanya kemudian kalau kita kembali kata istita'ah, seseorang istita'ah melaksanakan ibadah haji umpamanya, kan disyaratkan apa? Istita'ah, mampu, ya. Mampu itu ya dia bukan berarti berdiam diri, ya saya belum ada waktu untuk ke sana. Tapi Anda udah berusaha belum? Kan saya bekerja belum dapat cuti. Udah ngirim surat belum? Ngajukan surat untuk minta cuti atau tidak? Contoh gitu. Ya. Bukan nunggu nanti ya kalau saya dapat cuti baru ke sana. Enggak, tapi ada ikhtiar. Ada ikhtiar untuk berupaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya, semoga dapat dipahami. Allahu a'lam bissawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan khilafan dari pribadi. Gimana? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Imam. Ya. 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 Baik, barakallah. Yang menegur atau yang ingin menasihati menginginkan kebaikan. Yang melakukan tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali yang dia inginkan adalah kebaikan. Dua-duanya ingin ibadah. Yang menegur karena ada semangat untuk menyampaikan yang dianggap bahwa oh itu enggak benar. Tidak ada riwayat hadis yang kuat. Sedangkan yang melakukan, yang baca juga niatnya ibadah. Lalu bagaimana mensikapi dua hal ini? Karena nanti dua-duanya akan tetap kekeh, oh saya di ibadah. Ya, saya dapatkan dari guru saya begini. Yang menyampaikan juga seperti itu. Ya. Maka bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, kita sampaikan kebenaran yang kita anggap bahwa itu sebuah kebenaran dengan cara yang baik, ya. Berarti ada perintah untuk kita menyampaikan. Ya. Kemudian kita harus memahami perkara yang ingin kita sampaikan. Apakah perkara ini memang dalam ranah ikhtilaf, ya, ikhtilaf yang sifatnya tanawu, berbeda, yang bervariatif, bukan ikhtilafut tadad, bukan yang kontradiktif antara halal dan haram. Allahumma ajirna minan tadi. Allahumma ajir itu artinya ya Allah hindarkan, ya. Allahumma ajirna, ya Allah hindarkan kami minan nar, dari azab neraka.
Apakah ada riwayatnya doa seperti itu? Oh, enggak ada riwayat. Enggak, saya berdoa seperti itu. Mau ada riwayatnya atau enggak itu karena memang doa. Doa pertama adalah yang paling utama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Itu yang paling utama. Jadi sepanjang apapun doa kita, kemudian enggak ada doa yang kita baca yang bersumber dari Al-Qur'an yang diajarkan, nah itu kurang kuat doanya. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri. Itu doa. Sebagaimana doa diajarkan oleh Nabi langsung dalam hadisnya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, pertama itu. Kemudian doa boleh kita buat sendiri. Boleh enggak saya ngarang sendiri doa, Ustaz? Boleh. Ya sekarang saya susun sebuah doa untuk saya karena saya menyampaikan. Boleh. Ya, kan tidak ada larangan menyampaikan sebagaimana kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Boleh enggak? Ya Allah, aku lagi ada masalah ya Allah. Sampaikan. Boleh enggak? Kamu jangan baca doa seperti itu karena tidak ada lafaz begitu dari Nabi umpamanya. Enggak. Ya. Jadi boleh. Kalau dia berkeyakinan Allah ma'ajirna minan nar, ya Allah hindarkan kami dari azab neraka, bahwa itu bukan sabda Nabi, bukan hadis, bahwa saya berdoa karena tahu kandungan daripada doa itu Allah ma'ajirna minan nar, maka boleh. Ya. Adapun derajat hadisnya nanti dipermasalahkan. Derajat hadis, mana dalilnya? Apakah kamu ini membaca doa ini karena hadis dari Nabi datang doa seperti itu atau bagaimana? Gitu. Kalau seandainya bahwa saya baca doa karena memang tahu kandungannya saja. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Boleh atau tidak? Diperbolehkan. Gitu ya. Karena melihat kandungan hadisnya, maknanya. Sebagaimana kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya. Bagaimana derajat hadis itu? Mohon maaf saya belum tahu derajat sebenarnya hadis, apakah itu dhaif atau mungkar, ya, atau maudhu. Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau lihat maknanya, ya Allah hindarkan kami dari azab neraka. Ya. Allah alam, siapa yang tahu di sini derajat hadisnya? Allah alam bisawab. Gitu ya. Begitu juga ada yang tadi Pak ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan Allah biha, Allah biha? Allah bihusnil khatimah. Ya. Allah alam bisawab. Ini biasa yang kita temukan dalam ikhtilaf ya. Kalau kita meyakini bahwa kayaknya enggak kuat hadisnya dan kita menyampaikan, langsung bawakan, baik. Nanti dia tanya, mana yang menjelaskan tidak kuat hadisnya? Bapak harus siapkan. Oh, di sini nih. Ada dari riwayatnya. Siapa yang jelaskan? Kata ulama ini. Kata Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Ibnu Katsir. Jelaskan mana bunyinya. Gitu. Sehingga nanti argumentasi kita itu kuat. Gitu ya. Argumentasi kita kuat. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kata ganti untuk ya. Ya. Ya, berarti tanya yang baca, maksudnya ha itu apa? Ya Allah biha. Baik, sekarang gini, umpama. Ini umpama ya. Ha itu kata ganti untuk yang muannas. Muannas, perempuan. Atau bentuk amal. Kalau satu perbuatan itu mudzakkar. Seperti amal soleh, satu amal soleh mudzakkar. Tapi kalau banyak amal soleh, maka kata gantinya pakai ha. Seandainya Pak ya, ternyata biha itu adalah ya Allah biha bihusnil khatimah. Seandainya. Saya tidak melegitimasi kalimat itu benar, gitu ya. Tapi ini seandainya bahwa ha itu dia kembalikan kepada amal soleh. Ya Allah, semoga dengan bacaan Qur'anku hari ini, semoga dengan salatku hari ini, semoga dengan kebaikanku hari ini, ya Engkau berikan aku husnul khatimah, kematian yang baik. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Itu disebut dengan tawasul bil a'mali shalih. Makanya penting saya pengen tanya itu, walaupun bisa di-googling maksudnya ha itu apa sih gitu ya. Kalau hanya itu amal soleh, sebagaimana ada 3 laki-laki yang terjerembab di dalam goa, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah biha.
Dia enggak kata biha, ya Allah dengan amal solehku. Dia nyebut, ya Allah semoga dengan kebaikan yang aku lakukan, yang satunya pernah begitu perhatian sama ibunya. Dia mengatakan, ya Allah kalau aku lakukan itu semata-mata mengharap redha-Mu, bukakan pintu gua ini. Geser tuh gua dengan sendirinya. Yang satunya lagi, ya Allah dulu aku punya 2 pekerja. Yang satunya sudah aku gaji. Yang satunya belum aku gaji, dia udah pergi. Uangnya aku simpan. Kalau disimpan nanti nggak berkembang, aku belikan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ini kemudian beranak pinak, sampai 1 lembah itu kambing dari gara 1 kambing itu. 1 lembah itu penuh oleh kambing dari sebab 1 kambing. Tiba-tiba bertahun-tahun datang itu orang. Pak, dulu aku pernah kerja di sini. Aku minta gajiku yang dulu. Kaget. Oh, kamu dulu yang kerja ya? Iya. Kata tuannya, kamu tahu nggak? Itu 1 lembah yang penuh dengan kambing itu kambing kamu semua. Yuk, kok bisa? Ya, gajimu dulu yang itu aku simpan, aku belikan 1 kambing. Kambingnya beranak pinak, sekarang jadi banyak. Terserah kamu. Mau ambil semuanya silahkan ambil. Dia ambil semuanya, nggak disisakan 1 pun nggak disisakan. Dia ambil semuanya. Kata orang ini, aku biarkan, aku ikhlas karena Allah. Ya Allah, kalau Engkau redha, semoga tergeser pintu gua ini. Tergeser. Ya, tergeser karena amal solehnya. Yang satu lagi, dia mengatakan, ya Allah aku dulu pernah melakukan kebaikan apa? Ada sepupuku perempuan yang aku cintai, aku ingin melamarnya, tapi dia nggak suka sama saya. Aku ingin menikahinya, tapi dia nggak mau. Suatu hari, dia dalam keadaan terjepit, dia butuh uang. Datang kepada aku meminta pinjaman. Dan aku katakan, aku akan berikan kamu uang, aku akan bantu kamu dengan syarat kamu mau tidur dengan saya. Ketika dia menerima uang dan akan terjadi perbuatan buruk itu, aku langsung terkejut dengan ucapannya. Perempuan pupunya itu mengatakan, takutlah kepada Allah. Mendengar kata Allah, dia langsung kaget laki-laki ini dan minta keluarga perempuan sepupunya ini untuk pergi, silahkan bawa uang ini kamu pakai tanpa ada diganti. Aku lakukan itu semata-mata karena Engkau ya Allah. Kalau Engkau terima ya Allah, bebaskan kami dari gua ini. Terbuka dan mereka selamat. Itu amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian kalau umpamanya ya Allah dengan amal solehku, ya Allah berikan aku husnul khotimah. Kira-kira boleh tidak? Boleh. Nah, bihanya ini apa yang dia maksud ya? Innamal a'malu binniyat. Apa yang dia maksudkan? Boleh kita bertawasul dengan amal soleh kita dan itu yang masyru ya, bertawasul dengan amal soleh. Tapi kalau bertawasul ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah dengan kemuliaan-kemuliaan para nabi umpamanya, nah di situ ya, jangan bertawasul dengan kemuliaan-kemuliaan para nabi, kata sebagian ulama. Karena cukup kita bertawasul dengan pertama, dengan asmaul husna, kedua, dengan amal saleh. Ya. Bertawasul dengan amal saleh, jangan bertawasul dengan yang lain. Dan bertawasul dengan yang tidak dimasyru disebutkan bahwa tawasul yang mamnu'ah, yang dilarang. Walaupun sebagian juga ada yang memperbolehkannya. Masuk lagi karena ikhtilafan. Ya. Kalau kita saling menasihati, saling mengingatkan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Begitu. Cukup? Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Yang kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kekhilafan dari pribadi saya. Semoga Allah tambahkan ilmu untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.